Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mani gajah. Banyak yang membahas tentang mani gajah. Tapi menurut sejarahnya, dahulu mani gajah ini ternyata bukan buat pelet. Sementara di masyarakat sekarang memahami mani gajah itu adalah pelet. Saya menulis kisah tentang mani gajah di kisaung.blogspot.com. Lalu tulisan saya itu banyak disadur oleh orang. Kemudian di situ saya kisahkan bahwasanya mani gajah ini dulu terkenalnya dari suku Kubu dari daerah Jambi. Tepatnya dulu saya mendapatkan pertama kali mani gajah itu di daerah Bangko, sekitar tahun 1984. Nah, jadi pada waktu itu saya mendapatkan mani gajah itu saat saya naik bis ALS antar lintas Sumatera. Kemudian mampir di Bangko itu di tempat makan. Nah, selesai makan, di depan rumah makan itu duduk orang-orang dari suku Kubu dan mereka berjualan. Ada ramu-ramuan, kemudian ada botol kecil seperti ini. Pada saat saya tanya ini apa, oh ini mani gajah, kata mereka. Terus ada satu botol lagi seperti ini apa? Mereka ada menyebut satu nama yang saya tidak hafal sampai sekarang. Di tempat mereka itu ada 3 botol seperti ini. Dan kemudian saya beli mani gajahnya. Itulah pertama saya punya mani gajah, sekaligus mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkannya. Cara mereka mendapatkannya itu adalah dengan cara menunggu gajah kawin, tapi bukan gajah yang biasa. Di sini adalah disebut gajah tunggal. Gajah tunggal itu dia cuma sendiri saja. Dia tidak punya kelompok. Tapi dia punya kelebihan, jika dia birahi gajah betina dari kelompok mana saja rela untuk kawin bersama gajah tunggal itu. Dan gajah-gajah yang lain itu takut, gajah-gajah jantan itu takluk sama gajah tunggal ini. Nah, kemudian saat kawin itu ditunggu sama suku Kubu. Itu nanti sperma yang jatuh di bebatuan itulah yang diambil. Nah, pada saat mengambilnya pun harus hati-hati, karena gajah tunggal ini biasa kembali untuk mengecek. Dan apabila dia mengendus-endus bekas spermanya itu akan ditimbun dengan tanah. Dan apabila dia melihat ada orang yang mengambil itu, dikejar dan akan dibunuh. Nah, itu kisah pertama dulu, asal muasal mani gajah. Nah, lalu bagaimana dengan nasib mani gajah kristal? Di sini ada mani gajah kristal di dalam ini ya. Nah, itu ada yang bentuknya seperti batu. Itulah yang menjadi misteri sampai sekarang. Apabila dikatakan mani gajah itu bisa menjadi fosil, maka kemudian kita pernah cek di lab. Ada itu selenit misalnya. Kemudian ada beberapa jenis bebatuan yang mengandung kapur. Jadi tidak bisa dipastikan mani gajah itu yang seperti apa. Karena belakangan ini ada timbul dari daerah Jawa Tengah, atau dari Gunung Pati Ayam, atau daerah tempat fosil-fosil yang ditemukan daerah dekat-dekat Solo, Sangiran. Nah, tapi tidak ada yang bisa memastikan itu fosil mani gajah. Maka kemudian mani gajah kristal itu masih menjadi misteri. Saya masih berpatokan kepada apa yang diambil oleh suku Kubu dan orang-orang di Lampung. Orang-orang di Lampung juga demikian, apabila ingin meramu mani gajah, mereka akan kemudian mencari gajah yang kawin. Nah, masalahnya di Lampung gajah mana saja yang kawin yang diambil. Kalau di Jambi itu dipilih gajah tunggal, baru itu yang diambil. Akhirnya mani gajah ini menjadi polemik, ya, menjadi masalah yang
berkembang, akhirnya sekarang ada istilah mani gajah dua alam. Dulu nggak ada itu mani gajah dua alam. Maka saya heran kenapa bisa berkembang. Banyaklah benda-benda mistik Nusantara ini yang aslinya dulu hanya sederhana saja, pada saat ini dia berkembang menjadi yang tidak-tidak. Menurut saya terlalu lebay. Tapi ya sudahlah, itu mungkin ada pemahamannya mereka masing-masing. Saya akan mengembalikan. Terus ini mani gajah yang saya dapatkan dari suku Kubu itu kemudian saya ramu kembali, karena saya paham apa bahan-bahan dasar yang menyertainya, yaitu misalnya minyak kelapa hijau, dan kemudian yang paling penting di sini ada kembang serai. Nah itu, jadi orang Kubu itu meramu mani gajah itu dengan menjadi 3 bahan utama, yaitu mani gajah itu sendiri, kemudian kembang serai, dan minyak kelapa hijau. Nah, itu 3 bahan utama. Dan kemudian jika ditanya ini apa manfaatnya, akan dijawab laris. Jadi orang yang pegang mani gajah itu zaman dulu adalah orang-orang yang berdagang, bukan yang jomblo. Orang yang berdagang gunanya adalah supaya banyak pelanggannya. Kalau dia buka kedai, yang dulu namanya kedai, kalau sekarang toko, itu akan laris. Nah, kemudian menjadi langganan. Pada saat menjadi langganan itu mungkin ada yang cantik, kemudian dimodus. Kena, mungkin itulah yang dikembangkan. Oh, mani gajah ini bisa buat pelet. Pada aslinya tidak. Mani gajah itu menurut keterangan salah satu sesepuh adalah jika kita pegang mani gajah yang asli, maka diantara tandanya adalah kita tidak akan susah uang lagi, tidak akan bokeh. Kalau pegang mani gajah masih bokeh, berarti mani gajahnya perlu dipertanyakan. Nah seperti itu ya. Ya orang zaman dulu membawa mani gajah untuk hal yang sifatnya money magnet, untuk tarik uang. Ya seperti itu ya. Nah kemudian saya mendapatkan mani gajah lagi dari daerah Aceh, dan selanjutnya dari daerah Siak Serindrapura, yang dikatakan di sekitar Istana Siak itu dulu ada kandang gajah. Tapi entah bagaimana cara mendapatkannya, pada saat sekarang itu sudah tidak ada. Nah ya, begitulah kurang lebih tentang mani gajah. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, karena ini sudah berbentuk ramuan, cara penggunaan mani gajah itu sebenarnya cukup dibawa-bawa saja. Jadi apabila ini sudah disalin, ya dimasukkan ke dalam botol ini cukup diletakkan di tempat uang, di tempat usaha, di atas pintu, atau dibawa-bawa aja. Nah itu cara pakainya. Atau bisa juga dioleskan, tapi biasanya dioleskannya bukan ke muka, tapi ke tangan sini. Begitu. Kadang orang mungkin karena untuk keyakinan dia usap ke muka, akan menjadi tertawaan orang ya. Mani gajah kamu usapkan ke muka, bagus mani kamu sendiri, begitu ya. Tapi ini kan sebenarnya ramuan ya, ramuan. Jadi ramuan itu tadi cara penggunaannya. Dan mani gajah belakangan terutama yang dari Lampung itu ada yang benar mani gajah asli mereka bawa ya. Maksudnya itu memang pada saat kawin itu langsung ditampung di ember. Dan itu ternyata tidak terjadi di Indonesia, di Thailand pun demikian. Apabila ada gajah kawin kemudian ditunggu dan ditampung di ember itu apabila keluar lagi. Nah itu kemudian dipakai ramuan untuk meta kalau di Thailand ya, sama ya buat Bekasi. Nah itu tradisi di Lampung, di Thailand sama. Nah ini seperti itu. Cuma itu luar biasa baunya, saya pernah cium, nggak akan kuat. Jadi harus diramu lagi dengan minyak kelapa hijau supaya baunya itu hilang. Bagaimana kalau dicampur dengan minyak parfum atau minyak minyak non alkohol? Menurut saya tidak ada pakemnya dari zaman dulu ya.
Karena kalaupun ada, pasti zaman dulu itu yang terkenal namanya minyak duyung. Pasti dicampur ke minyak duyung. Tapi ini saya belum menemukan mana gajah dicampur ke minyak duyung. Ya. Kemudian apabila kita inovasi ke arah yang sifatnya perfume, mungkin kurang tepat kalau kita memakai sarana yang berasal dari hewani. Menurut pengalaman saya, itu yang lebih tepat adalah kita apabila menggunakan sarana-sarana vokasi yang berasal dari unsur-unsur nabati atau tumbuh-tumbuhan, itu akan lebih cocok. Kalau sarana hewani lebih cocok memakai minyak kelapa hijau, dia lebih sinergi di situ. Jadi dia unsurnya feromon karena bukan diutamakan bau wanginya, tapi getaran frekuensi atau vibrasinya yang mempengaruhi feromon. Nah, apabila dari unsur herbal, maka yang diutamakan adalah wanginya. Misalnya dari 1000 bunga, atau misalnya dari ekstrak vanila, diutamakan itu wanginya, karena itu pengaruh vokasinya dari wanginya itu. Yang pada prinsipnya feromon yang berasal dari unsur tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, ada feromon yang berasal dari unsur hewani. Inilah kemudian nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.